Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di konten gua cop-cop sendirian. Eh, Kali ini gua mau cop-cop tentang di beberapa hari lalu gua lihat berita di negara, untungnya di negara lain ya, bukan di negara kita gitu. Tepatnya di Thailand, dia sudah mulai mensahkan pernikahan sesama jenis. Ya gue sih ya bodo amat sih sebenarnya, itu kan negara lain ya, negara orang gitu. Cuman kalau amit-amit ya amit-amit nih, amit-amit kalau negara tercinta kita nih Republik Indonesia sampai mensahkan itu, aduh. Ya pokoknya kalau dari gue pribadi nih, kalau amit-amit sampai kayak gitu ya, asli gue hal yang pertama gue lakuin kalau gue dengar itu, gue ambil bendera Indonesia, langsung gue bakar. Ya karena menurut gue apa ya? Ya pertama itu bukan suatu hal yang harus didukung gitu ya, atau perlu dinormalisasikan gitu ya. Karena kan itu penyimpangan menurut gue. Kedua ya, itu kan sangat amat bertentangan dengan dasar negara kita gitu ya, yang Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang dari adat istiadatnya juga kita adat ketimuran, bukan adat-adat barat. Ya kalau amit-amit nih NKRI sampai mensahkan aturan itu juga, gue asli sih hal pertama yang bakal gue lakuin adalah gue ngebakar bendera Indonesia. Bodo amat kalau ada yang bilang lo gimana bla 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 bla, nggak boleh ngebakar bendera Indonesia, itu kan salah satu simbol apa segala macam. Bodo amat, itu hal yang pertama gue lakuin. Karena menurut gue no excuse ya, karena menurut gue benar itu LGBT itu adalah apa ya, suatu penyimpangan. Yang namanya penyimpangan masa iya kita dukung atau kita normalisasikan gitu ya. Kalau ada yang bilang, misalkan dibilangnya hak asasi, ya menurut gue Indonesia juga, gue yakin ada kok yang sesuka sama jenis lah ya, tapi kan hak asasinya tetap terjaga. Misalnya hak asasi apa sih? Untuk hidup, lu tetap hidup. Lu untuk mendapatkan pekerjaan, lu bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Bahasanya gini aja lah, orang gila aja selagi lo nggak ngeganggu orang lain, nggak mungkin kan tiba-tiba kita bunuh, kan enggak. Malah itu orang gila lo yang istilahnya dia tidak sadar mungkin dia siapa, dari mana asalnya dan segala macem. Tetap kita jaga hak asasinya gitu, tetap dibiarkan hidup kan gitu. Bahkan mungkin ada beberapa kreator yang pernah gue lihat di Instagram atau di TikTok membudidayakan ya orang-orang tunawisma lah ya, tunawisma stres mungkin, atau orang gila ya, bahasanya kayak gitu, keterbelakangan mental. Ditanya dan segala macam, dibersihkan apa segala macam, tetap dikasih hak asasi ya. Jadi menurut gua nggak usah sosokan yang paling toleran lah, atau yang paling hak asasi. Lu tahu apa sih lo tentang hak asasi lah, berak lah ya. Dengan dasar negara kita aja gue yakin kok setiap rakyat Indonesia tuh paham lah, selain memang pastinya hafal gitu ya, hafal isi Pancasila. Gue yakin pasti banyak juga kok, atau mungkin bisa dibilang semua rakyat Indonesia memahami makna atau maksud dari tiap-tiap sila yang ada di Pancasila. Jadi ya menurut gue ya semoga aja ya amit-amit ya NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sampai mensahkan aturan seperti itulah ya. Mudah-mudahan gitu, amit-amit lah ya, asli amit-amit ya. Karena apa ya, nggak ada alasan gitu ya. Yang gua sering dengar kan salah satu beberapa alasan gitu, bukan salah satu, beberapa alasan orang-orang yang lesbi, yang homo gitu ya, ya pokoknya yang termasuk LGBT itu kan
dibilangnya karena oh ini bukan gue yang mau, gue terlahir memang sudah seperti ini. Gue ngelihat cowok misalnya nih homo nih, gue cowok ngeliat guru olahraga gue atau ngeliat cowok habis ganti pakaian olahraga, gue langsung kayak gimana kentut lah. Begitupun yang lesbi, terus yang apa namanya, karena oke lah pernah mengalami kekerasan seksual. Nih gue tertarik nih, gue mau ngebahas satu persatu nih alasan si orang-orang LGBT ini kenapa dia bisa jadi menyimpang seperti itu ya. Kayak tadi dibilang gue terlahir udah ngerasa kayak feminim, kalau misalnya cowok ataupun yang lesbi dia sudah merasa kayak tingkat apa, ada hormon maskulinnya lebih tinggi gitu. Menurut gue sih itu bullshit sih. Karena kenapa? Menurut gue Tuhan ya, istilahnya kalau gue, karena gue muslim misalnya Allah gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu udah menciptakan manusia itu kan paling sempurna menurut gue kan. Ya gue yakin di agama yang lain ya ciptaan yang paling sempurna kan manusia dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain gitu ya. Bahasanya gini ya, ini logika aja nih, Tuhan lo menciptakan lo dengan beberapa aturan yang istilahnya ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan gitu kan. Nah, gue yakin di agama apapun, namanya LGBT pasti nggak boleh. Kalau misalkan ada yang bilang boleh, lo out lo dari agama itu. Ya ngapain lo ikutin? Sesat itulah. Ya maksud gue, Tuhan apa istilahnya kalau di Islam ini kan dibilang memang nggak boleh. Tapi masa iya Tuhan menciptakan istilahnya kalau cowok feminimnya lebih besar dan bahasanya alhasil lo jadi menormalisasikan bahwa ya ini bukan kemauan gua, ya memang bawaan istilah apa namanya alamiah gitu ya lah, berak lah. Oh ya nggak mungkin lah Tuhan begitu, masa ya dia melarang hambanya untuk melakukan tapi Tuhannya juga gitu yang menggiring atau bahasanya yang apa ya, yang membuat hambanya seperti itu. Nggak mungkin. Itu satu. Kedua yang pengen gue telisik satu persatu nih alasannya. Yang dibilang kekerasan seksual, anggapnya yang homo, yang jadi homo karena pernah ngalamin seksual disodomi misalkan. Yang menurut gue itu kan suatu hal yang apa ya, yang tragis, yang bukan menyenangkan lah. Jadi sama halnya kayak gini logikanya. Lo pernah nabrak motor atau nabrak mobil yang kecelakaan lo fatal nih. Kan pasti trauma dong. Lo mungkin pastinya akan ada trauma untuk yang nyetir mobil atau nyetir motor gitu karena kecelakaan tersebut. Terus lo beranggapan bahwa karena trauma itu alhasil lo pengen nabrak lagi, kan nggak mungkin. Nah itu menurut gue yang sangat tidak logik kalau si kaum LGBT itu, terutama yang homo ini misalkan bilang gue pernah disodomi, jadi ya entah balas dendam kah atau lo jadi ngerasa enak. Yang menurut gue itu juga nggak masuk akal di gua gitu ya, karena namanya lo pernah terjadi suatu hal yang tidak mengenakan ya harusnya lo jangan mengulanginya lagi kan gitu. Kalaupun misalnya kalau lo mau balas dendam, is okay. Misalnya lo mau balas dendam, ya namanya balas dendam kan ke orang yang melakukan awalnya ke lo kan, bukan ke orang lain kan, logikanya gitu. Jadi ya emang sangat amat ya aneh aja pemikirannya gitu sih. Ya, jadinya gue berharap semoga negara kita nih, negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat, tetap yang menjadi negara yang menjunjung tinggi ya dasar-dasar negaranya gitu ya, dan tidak ikut-ikutan negara-negara lain yang sosok HAM gitu, yang ingin mensetarakan LGBT dengan manusia normal lainnya. Alah, berak lah. Ya cukup sekian konten cuap-cuap sendirian gua episode kali ini. Ditunggu cuap-cuap sendirian gua episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.